Apa bedanya pasangan hidup dan teman hidup? Teman hidup adalah ketika kita bisa saling berbagi, ketika kita bisa mengatakan kepada dia segala masalah kita, dan dia bisa menenangkan kegelisahan hati kita. Ketika kita marah, dia bisa mengerti tentang kemarahan kita dan membuat kita menjadi lebih sabar. Ketika kita sedang stres, dia bisa mengerti dan dia bisa menguraikan penyebab stres kita itu, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Itu adalah teman hidup. Tetapi kalau pasangan hidup, itu hanya teman jalan-jalan. Kemudian juga kita punya teman waktu tanda tangan di kantor catatan sipil, itu teman, itu pasangan hidup. Hanya ya temannya untuk tukar cincin dan sebagainya, tetapi kita saling tidak mengenal. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Anda yang sudah berumah tangga, tanyalah sama diri Anda sendiri. Ketika Anda punya kesulitan, Anda ngomong sama siapa? Apakah Anda ngomong dengan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda? Dan kalau dia bisa memberikan solusinya sehingga Anda memperoleh jalan keluar atas masalah yang Anda hadapi, maka pasangan hidup Anda adalah teman hidup Anda. Anda harus berbahagia dengan kehidupan Anda ini. Tetapi walaupun Anda punya pasangan hidup, tapi kalau Anda stres, Anda ngomongnya sama orang lain, Anda gelisah, curhatnya sama orang lain, maka pasangan hidup kita hanyalah sekedar pajangan. Hanya sekedar, siapa nama suamimu, siapa nama istrimu, oh ini, hanya sekedar merek. Tetapi hati kita tidak di dia, hati kita pada orang lain. Berarti pasangan hidup kita bukan teman hidup. Nah, kalau begitu teman hidup ini apa? Teman hidup ini sebetulnya justru yang berdasarkan cinta. Teman hidup adalah ketika kita mau berbagi, seperti tadi seorang ibu kepada anaknya, kepingin selalu membahagiakan. Seperti seorang pacar kepada kekasihnya yang selalu kepingin membahagiakan. Itu sebetulnya yang menjadi teman hidup. Apa sih yang kepingin membahagiakan? Ketika dia punya masalah, kita mau dengarkan apa atau masalahmu? Iya, coba kamu ngomong. Bukan ketika dia mau cerita, nanti ya ceritanya, saya sibuk. Ketika malam ditunggu, mau cerita, besok aja kan bisa tuh, aku ngantuk ya. Ketika besok pagi-pagi kok sudah mau cerita kayak gitu, aku tuh pikirannya mau mikirkan pekerjaan. Kalau cuma begini, ini pasangan hidup, bukan teman hidup. Tidak mau menyediakan waktu. Padahal dulu kalau pacaran, mau datang jam berapa, aku punya kesusahan, oh sekarang aku datang, sekarang ya. Loh, aku ada masalah ini, aku dengerin, apa sih masalahnya? Kamu kok nangis terus, apa sih masalahnya? Lah, kita selalu tanya begitu waktu pacaran. Tapi kalau sudah suami istri, pagi sore nangis terus, apa-apaan loh kamu itu? Memangnya masih punya persediaan air mata berapa banyak? Nangis terus. Memang senjatanya cuman bisanya nangis. Orang nangis bukan diselesaikan masalahnya, malah dimarahi. Nah, inilah yang menjadi hanya sekedar pasangan hidup. Pokoknya sudah kawin ya sudah, tidak ada cinta sama sekali. Kalau sudah demikian, semangat hidup pun menjadi lemah. Anda yang punya hanya sekedar pasangan hidup, coba rasakan di dalam kehidupan berumah tangga. Semangat untuk kehidupan berumah tangga menurun. Karena orang akan berpikir, apa yang aku dapatkan? Saya kawin sekian tahun ini, apa sih yang saya dapatkan? Cuman jengkel, cuman kesel, cuman tugas kewajiban. Tidak ada kebahagiaan apapun juga. Tapi kalau kita, pasangan hidup kita ini sekaligus teman hidup, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Rasanya setiap hari kita rasanya seneng. Begitu melek mata kita mengatakan, duh,
Aku bahagia loh hari ini, masih punya kesempatan lihat kamu lagi. Seneng sekali. Malam mau tidur, duh senengnya bisa ketemu lagi kamu sampai sekian lama. Rasanya mata pun gak kepingin merem loh aku, karena aku kalau merem nanti kan gak lihat kamu lagi, tapi tak sambunglah dalam mimpi loh. Rasanya enak, dan itu kita perjalanan rumah tangga sekian tahun sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita punya teman hidup. Celakanya kalau teman hidup dan pasangan hidup tidak sama. Lah ini yang repot. Tidurnya dengan pasangan hidup, pikirannya ke teman hidup. Duh, baru apa dia ya? Wah, ini yang kacau. Ini yang nanti akan dibahas oleh Pak Dr. Boyke. Bermasalah ini nanti. Karena pikiran kita sudah tidak di situ lagi. Akhirnya kita ngelayani dia, merasa beban. Kenapa aku harus kumpul sama dia padahal aku senangnya sama yang itu? Lebih celaka lagi, sudah punya pasangan hidup, punya teman hidup yang berbeda, dan menganggap teman hidup harus selalu pasangan hidup. Ini yang juga sulit. Kita harus bisa bedakan, teman hidup dan pasangan hidup tidak sama. Kalau kita sudah punya teman hidup dan ada pasangan hidup, biarlah pasangan hidup jalan terus. Tetap suami istri jalani, karena itu adalah komitmen di dalam perkawinan. Sedangkan teman hidup gimana? Teman hidup adalah sekedar teman berbagi. Bagaimana teman hidup dijaga tetap teman hidup? Ketika dia pergi dengan lawan jenis lain, kita dukung, kita tidak cemburu, itu teman hidup. Tapi kalau teman hidup kita yang bukan pasangan hidup tadi pergi dengan lawan jenis lain, lalu kita stres, kita jengkel, kita marah padahal kita sudah punya sendiri, itu namanya keliru. Itu menganggap teman hidup sekaligus pasangan hidup. Padahal kita kan teman. Teman kan saling mendukung, saling membantu. Kenapa kita harus melarang dia untuk pergi dengan orang lain? Bahkan kalau dia mau pacaran, kita harus dukung dia. Tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan antara teman hidup dan pasangan hidup.